Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 2 subbab yang kedua, yaitu mengenal nama-nama kitab Allah. Nah, sebelum memasuki pembelajarannya, Ibu Guru bacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nama-nama nabi yang menerimanya. Anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci itu? Iya, kitab suci itu adalah firman-firman Allah yang telah dibukukan. Lalu, kitab suci itu berisi tentang apa saja? Iya, kitab suci itu berisi tentang perintah, larangan, petunjuk, dan pedoman hidup bagi manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci itu disebut juga dengan kalamullah atau kalam Allah. Nah, beriman kepada kitab suci Allah itu termasuk rukun iman yang termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Lalu, bagaimanakah cara kita mengimani rukun iman yang ketiga ini? Iya, kita harus meyakini terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab ini melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, langsung saja kita memasuki nama-nama kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Anak-anak, kitab yang pertama kali diturunkan adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Iya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berada di Bukit Tursina. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani yang berarti syariat atau peraturan. Nabi Musa dianugerahi kitab Taurat ini setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan puasanya selama 40 hari. Nah anak-anak, Nabi Musa itu dalam berdakwahnya dibantu oleh saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Maka dari itu kitab Taurat ini diturunkan hanya untuk menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel.
Nah, seperti itu ya anak-anak penjelasan dari kitab Taurat. Lanjut kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi. Iya, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur itu berisi tentang nyanyian atau pujian yang disebut dengan mazmur. Nah, kitab Zabur ini disampaikan Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Anak-anak, kitab Zabur ini tidak mengandung syariat karena Nabi Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa lebih dulu. Nah, keistimewaan dari kitab Zabur ini apa saja anak-anak? Iya, keistimewaan dari kitab Zabur ini yaitu apabila Nabi Daud alaihissalam membacakan syair-syair Zabur, orang-orang yang sakit bisa sembuh, angin menjadi tenang, dan burung-burung atau gunung-gunung ikut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah keistimewaan dari kitab Zabur. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani melalui murid-murid Nabi Isa alaihissalam untuk bangsa Israel sebagai penggenap ajaran Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak, kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Euangelion yang artinya kabar gembira. Di dalam kitab Injil ini banyak membahas tentang kerajaan surga. Nah anak-anak, kitab Injil ini diturunkan Allah di daerah Yerusalem, itu berada di Israel ya anak-anak. Nah, pokok ajaran dari kitab Injil ini secara garis besar itu sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu ajaran tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Injil ini juga menerangkan mengenai kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi siapa? Iya betul, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang berisi petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Nah anak-anak, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali pada tanggal berapa? Iya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pertama kali tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Nah, ayat yang pertama kali turun itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hiro di Bukit Nur. Ayatnya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu yang pertama kali turun ya anak-anak. Lalu peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut dengan peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut juga dengan Nuzulul Quran. Sedangkan ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Itu diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Nah anak-anak,
Untuk kalian ketahui, Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih itu selama 23 tahun. 13 tahunnya itu di kota Makkah atau biasa disebut dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun itu diturunkan di kota Madinah atau biasa kita sebut sebagai surat Madaniyah. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita mengenai nama-nama kitab Allah dan juga nama nabi atau rasul yang menerimanya. Mudah-mudahan kalian bisa dengan mudah memahami materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Selanjutnya, Ibu Guru beri tugas kepada kalian mengerjakan penilaian harian 2 berikut ini. Kalian bisa pause video ini atau men-screenshot video ini untuk kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.